Spoiler di sosmed itu etis atau cuma jadi so asik? Dan ternyata, menurut penelitian, spoiler itu bagus. Lah, kok bisa gitu, Bang? Halo para Bibunayal, hari ini aku mau ngebahas spoiler, alias ngasih tahu duluan tanpa membiarkan orang itu menikmatinya terlebih dahulu. Ya, itu emang udah menjadi kejahatan luar biasa. Dan kejahatan ini sudah terjadi sejak lama, sejak zaman dahulu kala. Hal ini bisa kita tarik mundur dan kita bisa pelajarin semua dari sejarahnya. Dan awalnya dimulai dari King Arthur yang dispoilerin sama Lancelot. Isi spoilernya itu, Lancelot bilang, aku mengkhianatimu dan nanti anakmu, Mordred, bakal ikut ngebunuh kau. Nah, karena kesel dispoilerin, jadi akhirnya King Arthur itu mau mencoba untuk membunuh Lancelot dan membunuh Mordred juga, tapi ternyata gagal. Dan akhirnya kultur nge-spoilerin ini diturunkan dari keturunannya Mordred. Ya, jadi keturunan Mordred itu menjadi tukang spoiler sampai di tahun 2023 ini. Tapi yang menang cawan suci Saber sih. Nah, makanya di era sosial media ini banyak banget keturunannya Lancelot sama Mordred. Mereka berdua tuh punya keturunan masing-masing tuh. Dan mereka keturunannya jadi bocil edgy. Kerjaannya nge-spoilerin sampai tamat. Spoilernya di mana? Di TikTok. Nah, tahu kan kalian apa yang terjadi dengan TikTok tempat itu ya? Nah, pertanyaannya sekarang kayak gini. Kenapa sih bocil ini demen banget nge-spoilerin anime? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka bocil, caper, dan dongo. Emang apalagi kemungkinannya? Itu kemungkinan pertama. Orang kayak gini tuh kayak orang yang gak dapat perhatian dari orang tua. Sehingga mereka sengaja untuk menjadi dongo di internet. Biar notif HP-nya rame. Biar kerasa dapat perhatian. Ya, namanya orang butuh perhatian lah ya. Mereka seneng tuh kalau HP-nya bergetar karena notif terus ditaruh di selangkangannya tuh. Ada lagi tipe yang kedua, tipe orang yang sangat-sangat antusias dengan animenya atau series yang dia tonton. Dan akhirnya dia pengen nyeritain ke orang-orang supaya bisa connect dengan orang-orang. Dan mungkin aku bisa dibilang masuk ke bagian yang ini. Kayak misalnya gini nih, habis keluar dari bioskop, kau itu gregetan mau ngomongin filmnya. Tapi ternyata teman-temanmu nggak ada yang begitu peduli dengan film itu. Dan saking gregetannya kau dan akhirnya gregetnya itu memuncak, kau kelepasan bikin story di Instagram tentang seberapa asiknya itu anime dan akhirnya storymu penuh dengan spoiler. Ya kayak gitu, itu anjing. Nah, kira-kira setelah aku sebutkan tadi, kalian itu nomor 1 atau nomor 2? Banyak wibu yang berdalih bahwa spoiler itu nggak bakal berpengaruh ke experience penikmat cerita. Bahkan mereka berani bilang bahwa spoiler itu bisa bikin cerita di anime atau manga jauh lebih menarik. Banyak wibu yang pro spoiler pakai contoh Oshinoko. Dikisahkanlah di sosmed kalau ternyata Ai itu mati. Tapi ternyata banyak orang yang nggak masalah di spoilerin. Beberapa beralasan karena orang malah akan makin penasaran dan pengen cari tahu kenapa sebenarnya Ai itu mati, apa yang menyebabkan Ai mati. Tapi ntar dulu nih, yang di spoilerin itu beneran plot yang penting apa gimana? Gimana kalau kalian di spoilerin sampai ending kayak fans-fans dongonya Mushoku Tensei? Apakah orang akan bahagia atau malah bakal ngamuk? Ini berlaku untuk semua anime atau gimana? Plot Ai mati itu kan emang bener-bener masih premis yang bikin anime itu jalan. Kalau nggak ada itu animenya nggak jalan. Karena aku dewa anime, jadi udah jelas aku harus mencari tahu sesuatu yang faktual, yang fakta. Jadi akhirnya aku ngelihat paper, ngelihat jurnal penelitian orang. Judul papernya itu Story Spoilers, Don't Spoil Stories. Penelitiannya itu dari University of California di San Diego di tahun 2011. Penelitian itu ngambil 819 sampel dan sampel itu dibagi menjadi 2, yang di spoiler dan yang nggak di spoiler. Yang dicoba itu ada beberapa jenis cerita dan beberapa di antaranya adalah cerita yang punya unsur plot twist dan cerita misteri. Dan hasil penelitiannya adalah orang-orang akan lebih enjoy dengan ceritanya ketika mereka di spoiler. Kau kaget nggak? Kalau aku awalnya juga kaget, tapi karena aku dewa anime jadi ya nggak kaget-kaget banget. Ya aku dewa anime, ngapain aku kaget sama hal yang kayak gini? Dan juga dari penelitian ini, kalaupun ada yang lebih suka ceritanya nggak di spoiler, marginnya itu tipis banget. Demi apapun marginnya itu tipis banget. Dan emang sisanya, keseluruhannya emang lebih suka di spoiler aja. Kira-kira kenapa? Apa alasan orang-orang lebih suka di spoiler? Yang aku yakin alasan mereka itu bukan karena baju kode redeem yang bisa dibeli di bit.ly/toko CS, tapi pada dasarnya orang-orang itu ya nggak sabaran dan mereka pengen tahu ini tuh kenapa dan ini tuh gimana, kenapa bisa kayak gini. Gak sabaran, tapi penasaran. Jadi masuk akal kalau spoiler itu bisa menyenangkan juga sebenarnya. Jadi dari paper ini pun contohnya jelas. Ini bagus untuk orang-orang yang gak sabar, terutama gak sabar dengan series yang udah lama mengudara. Kayak contohnya ya One Piece. Makanya meskipun fans One Piece itu terkenal dengan annoying dan mereka gak bisa diajak bercanda, yang mereka juga terkenal sering nyari leak. Dan aku yakin beberapa di antara mereka itu gak protes ketika
ketika mereka di spoiler, mereka emang udah nggak sabaran aja untuk tahu Luffy itu ntar gigi mundur berapa gitu. Mundur gigi berapa, atau mungkin ntar gigi 7, atau mungkin gigi 8. Kita nggak ada yang tahu. Tapi mungkin mereka penasaran dan pengen tahu lanjutannya gimana. Maka, ya betul, spoiler itu menurut paper ilmiah ya bagus. Malah bikin fandom makin betah dan makin setia dengan seriesnya. Tapi untuk catatan di sini, itu untuk show yang lagi berjalan. Kalau cuma satu film atau 4 episode, kayaknya spoiler itu bener-bener ngerusak aja. Dan sekarang kita balik ke awal video tadi. Kira-kira spoiler itu etis atau enggak? Kalau misalnya series yang punya 1 episode kayak movie, atau misalnya cuma punya 4 episode, ya menurutku agak tai kalau di spoilerin. Kalau kau nge-spoilerin film itu dongo. Dan jelas banget kalau spoiler itu jatuhnya nggak etis. Kenapa nggak etis? Karena nggak semua orang itu mau untuk di spoiler. Pada dasarnya gini, nggak semua orang suka di spoilerin. Kalau kau suka spoiler, silahkan cari sendiri dan jangan disebar, kecuali kalau orangnya minta. Artinya kayak gini loh. Kalau misalnya kalian masih dongo dan nggak paham dengan apa maksudku, maksudnya kayak gini. Silahkan aja cari spoiler, tapi nikmatin sendiri, nggak perlu di-share kemana-mana gitu. Karena menurutku ya kadang-kadang aku kalau di spoilerin ya agak jengkel juga. Tapi ada beberapa yang enggak gitu. Pada dasarnya kalau aku mau spoiler, ya aku nyari sendiri spoilernya. Jangan disodorin. Kau tau nggak sih ada anak nggak mau makan terus kau sodok-sodok gitu mulutnya pakai sendok. Ya itu maksa, ya nggak mau anaknya. Coba ku sendokin nasi gitu, mau nggak? Ya takutnya nanti kau ketagihan sih. Disuapin sama dewa anime. Ntar jadi pesannya apa? Pesannya kalian jangan menjadi dongo. Jangan tiba-tiba komentar-komentar di Facebook, komentar spoiler Mushoku Tensei sampai tamat. Orang fansnya One Piece aja suka di spoiler, masa Mushoku Tensei nggak suka? Ya dongo. Gua aja suka di spoiler, masa yang lain nggak suka di spoiler? Ya dongo. Kok itu bukan sentral dunia. Kalau kau suka, memangnya orang lain bakal suka? Ya belum tentu. Ya itu sama aja kayak mikir kau itu dongo, terus yang lain ikutan dongo. Enggak, yang dongo itu kau sendiri. Tapi sekali lagi aku paham sama orang-orang yang gregetan, yang antusias banget sama anime atau seriesnya. Dan akhirnya mereka nggak sengaja nge-spoilerin series atau animenya itu. Karena mereka pengen sharing dan pengen ngobrol aja. Saranku kalau memang mau kayak gitu ya coba di WhatsApp deh. Coba punya temen deh. Punya temen di WhatsApp atau di Discord. Jangan di komentar Facebook. Nggak usah di posting di Instagram atau di IG. Jangan, nggak perlu. Kalau kau sudah mencoba untuk tidak komentar spoiler di Facebook atau di IG, aku yakin kau mungkin bakal terhindar dari drama. Ya. Mantap. Soalnya penggoreng yang paling handal tuh cuma Facebook. Kalau aku sering-sering main Facebook, aku yakin aku bakal jadi chef bintang 5. Hari ini kita akan menggoreng apa, chef? Ntar banyak tuh yang nanya kayak gitu tuh. Ya udahlah ya, mungkin itu aja dulu. Gimana? Kalian suka spoiler atau enggak? Dan kira-kira kalian mau aku bikin konten tentang spoiler atau enggak? Kan udah aku bikin ini. Ya udahlah ya, itu aja dulu. Stay clean and sound. Kemarin ya, terakhir kali aku buka-buka Facebook gitu. Terakhir ya. Jadi terakhir gini, men. Aku live di YouTube gitu kan. Aku ngebahas drama gitu. Terus ditanya, Chef Akil lagi menggoreng apa hari ini? Anjing, gila, kayak restoran. Keren. Penggorengan Facebook emang mantap.